Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Imunadro dari SDN Ayam Putih akan menyampaikan dongeng dari saluran buku Legenda Karangbolong. Penulis Nita Anggraini, penerbit Hybrid 2022 dengan judul Kejujuran dan Janji Sang Adipati. Pada zaman dahulu kala, di pusat Kesultanan Kartasura, kesedihan tengah menyelimuti istana. Permaisuri tercinta jatuh sakit keras. Berbagai tabib sakti telah didatangkan, namun tak ada satu pun yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Sultan Kartasura yang putus asa akhirnya mendapat petunjuk dari seorang ketua istana. Penawar penyakit permaisuri hanyalah bunga karang, sarang burung walet, yang berada di sebuah gua berlubang di pesisir laut selatan. Sultan pun memanggil abdi kepercayaannya, Adipati Surti, seorang kesatria yang dikenal lurus hatinya dan tak pernah berbohong. Adipati, carilah bunga karang itu, bawa kembali ke istana demi keselamatan permaisuri, titah Sultan. Tanpa ragu, Adipati Surti berangkat menjalankan tugas. Ia hanya ditemani oleh dua pengiring setianya, Sanglar dan Sanglir. Berhari-hari mereka membelah hutan dan menuruni tebing-tebing curam, hingga akhirnya tiba di sebuah tebing karang raksasa yang berlubang di tengahnya. Kawasan yang kini dikenal sebagai Pantai Karangbolong, Kebumen. Di dalam gua yang gelap dan lembab itu, Adipati Surti melakukan semadi untuk meminta Sang Pencipta agar diizinkan mengambil bunga karang. Di tengah semadinya, sebuah cahaya gaib muncul. Hadirlah Suryawati, seorang gadis cantik yang merupakan penjaga gaib pesisir Karangbolong dan abdi dari penguasa Laut Selatan. Wahai Adipati yang jujur hatinya, aku tahu niat sucimu untuk menyelamatkan permaisuri. Bunga karang yang kau cari ada di atas dinding gua ini. Kau boleh mengambilnya, namun ada satu syarat. Sebutkan syaratmu, wahai penjaga. Akan kupenuhi asalkan tidak menentang Sang Pencipta, jawab Adipati Surti. Suryawati menatapnya lekat. Setelah kau mengantarkan obat ini dan permaisuri sembuh, kau harus berjanji untuk ke Karangbolong ini dan menetap bersamaku, menjaga pesisir ini selamanya. Adipati Surti terdiam sejenak. Ia tahu syarat itu, berarti ia harus meninggalkan kemewahan dan jabatannya di istana. Namun sebagai kesatria sejati, bibirnya tak pernah mengucapkan kebohongan. Ia mengangguk mantap. Aku berjanji, aku akan kembali. Adipati Surti dibantu Sanglar dan Sanglur berhasil membawa sarang burung walet itu kembali ke Kartasura. Setelah diracik oleh tabib, permaisuri meminumnya dan secara ajaib kembali sehat bugar. Seluruh istana bersukacita. Sultan Kartasura sangat bangga dan berniat memberikan hadiah tanah kekuasaan yang lebih luas kepada Adipati Surti. Namun Adipati Surti menolaknya dengan halus. Ia mengumpulkan Sanglar dan Sanglur, lalu berkata, Sultan yang hamba hormati, hamba harus memohon undur diri. Hamba telah mengikat janji dengan penjaga Karangbolong. Hamba harus kembali ke sana. Sultan terkejut. Adipati, kau sudah berada di istana yang aman. Penjaga gaib itu tidak akan bisa memaksamu kemari. Abaikan saja janjimu. Adipati Surti tersenyum bijaksana dan menggeleng-geleng. Ampun, Baginda, leluhur kita mewariskan kejujuran sebagai mahkota tertinggi seorang kesatria. Sebuah janji adalah hutang, dan kejujuran adalah jimat keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Jika hamba mengingkari janji demi kenyamanan duniawi, hamba telah mengkhianati warisan leluhur dan merendahkan harga diri hamba sendiri. Mendengar keteguhan hati itu, Sultan meneteskan air mata haru dan merelakan kepergiannya. Sanglar dan Sanglur yang sangat menghormati kejujuran majikannya pun menolak tinggal di istana dan
memilih setia mengikuti Adipati Surti kembali ke Kebumen. Setibanya di Karangbolong, Adipati Surti bersemedi kembali dan melepaskan raga kasarnya untuk menepati janjinya kepada Suryawati, menjaga pesisir itu selamanya. Sang Lar dan Sang Lur tetap tinggal di sana, menjadi leluhur para penghuni Sarangkuning Walet di Kebumen. Hingga saat ini, para penghuni Sarang Walet di Karangbolong selalu memegang teguh tradisi leluhur. Mereka tidak pernah berani curang, selalu jujur, dan menjaga kelestarian gua. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah warisan terbesar dari Adipati Surti yang akan menyelamatkan mereka saat bergelantungan di tebing maut. Jujur iku luhur, warisaning sadulur, tansah dienggo urip salawase, sanadyan ora benda nanging sugih rasa. Urip mulya amarga jujur. Kejujuran itu mulia, warisan saudara leluhur, dipakai sepanjang hidup, walau tanpa harta, hidup menjadi kaya. Wassalam.